Salam, sore hari ini kita berjumpa dalam renungan singkat mengenai bertekun dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman selalu berdiri di atas firman, dan kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Iman tidak berdiri di atas pengertian kita sendiri. Iman disertai dengan satu, ketaatan kita atas perintah Tuhan, dan yang kedua, peka terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan adalah rema di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus peka terhadap suara Tuhan, karena suara Tuhan kepada setiap orang berbeda-beda. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman bukan hanya percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, melayani Tuhan, berdoa kepada Tuhan, senang menyanyi, senang memuji Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi iman harus percaya kepada Tuhan, dan kita harus melakukan perintah Tuhan dengan sungguh di dalam hati kita, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, contoh Abraham. Abraham tertulis di dalam Kejadian 22. Abraham disuruh Tuhan pergi ke tanah Moria untuk mempersembahkan anaknya di sana. Janji Tuhan atau perintah Tuhan kepada Abraham ada dua, yaitu disuruh pergi ke tanah Moria, yang kedua untuk mempersembahkan anaknya di sana. Seandainya Abraham tidak mempersembahkan anaknya di sana, yang kedua dia setiba di sana, dia takut, dia tidak berani, dia bimbang, dia tidak berani menyembelih anaknya. Dia saking sayangnya kepada anaknya, dia bimbang, dia takut untuk menyembelih anaknya. Jadi jadi dia mempersembahkan anaknya, mujizat tidak akan terjadi. Tapi Abraham melakukan kedua perintah Tuhan dengan sungguh tepat seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Dia mempersembahkan anaknya Ishak. Dia tidak separuh hati, dia sungguh-sungguh mempersembahkan. Seandainya dia hanya pergi ke tanah Moria, tidak mempersembahkan, mujizat tidak akan terjadi. Tetapi karena dia dengan sungguh-sungguh mempersembahkan Ishak, anaknya yang dia kasih kepada Tuhan, pada saat Abraham mau menyembelih anaknya Ishak, Tuhan berfirman, "Jangan apa-apakan anak itu," kata Tuhan kepada Abraham. Abraham terkejut dan Abraham menoleh ke belakang. Setelah dilihat di belakang, ternyata di sana ada domba jantan, dan dia mengambil domba itu. Itulah dipersembahkan kepada Tuhan, ganti anaknya. Mujizat terjadi karena Abraham sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Dan yang kedua, Nuh disuruh Tuhan membuat bahtera. Orang mengolok-olok dia, orang mencibir dia karena dia membuat bahtera di gunung, di darat. Seharusnya bahtera atau kapal dibuat di laut, tetapi Nuh membuat di darat. Tetapi Nuh tidak memperdulikan itu. Nuh tidak menghiraukan itu. Dia membuat perahu membuat bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Ukurannya segini, dindingnya segini, pintunya segini, ukurannya dibuat oleh Tuhan dan dilakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Itu perintah yang pertama kepada Nuh, dibuat bahtera itu. Kemudian setelah bahtera itu selesai dibuat, dia disuruh Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera. Kamu masuk ke dalam bahtera,
kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu masuk ke dalam bahtera itu. Kemudian dia masuk ke dalam bahtera itu. Dan yang ketiga, perintah Tuhan kepada Nuh, setelah kamu masuk ke dalam bahtera, tutup pintu. Seandainya si Nuh sudah selesai membuat bahtera, dia tidak masuk ke dalam bahtera, pasti dia mati. Karena setelah bahtera selesai dibuat, hujan datang 40 hari 40 malam, akhirnya air bah datang ke bumi, menghabiskan seluruh isi bumi. Semua yang hidup mati semuanya. Manusia, binatang, tumbuhan, semua mati. Tapi Nuh melakukan, dia pergi masuk ke dalam bahtera itu. Dan yang ketiga, dia seandainya si Nuh menutup pintu setelah dia selesai dibuat bahtera, dia menutup pintu, tapi dia tidak masuk ke dalam bahtera itu, mujizat tidak akan terjadi. Karena kalau dia di luar, ditutup pintu, dia ada di luar, dia tidak akan selamat, dia akan mati karena air bah akan menghanyutkan dia di luar. Tetapi Nuh melakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Pertama, dia membuat bahtera, dibuat dengan bagus. Kedua, dia masuk, disuruh Tuhan masuk ke dalam bahtera, dia masuk, dia sendiri, anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya semua masuk ke dalam bahtera. Kemudian ditutup bahtera itu dan mereka diam di dalam bahtera itu. Maka mujizat terjadi di dalam di kehidupan Nuh. Mereka selamat dari air bah itu karena Nuh taat akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita taat kepada Tuhan. Lakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, tidak separuh-paruh dan atau tidak sepertiga, tetapi kita lakukan dengan sungguh penuh, dengan hati yang sungguh, supaya mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mau mujizat terjadi, mari lakukan perintah Tuhan di dalam hidupmu. Lakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Maka mujizat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.